Selamat pagi, teman-teman. Eee, Setelah tadi mungkin semalaman kita mendengar atau kita menyaksikan banyak sekali pertunjukan yang menyenangkan, agaknya kita butuh, satu renungan yang tidak cukup menyenangkan gitu ya, untuk kita bawa pulang dan kebetulan itulah tugas saya malam ini gitu ya, sebagai penutup, sebelum kita makan sahur bersama. Eee, Teman-teman, tema Sahur Mayor tahun ini adalah akar sampai. Satu frasa yang menurut penyelenggara adalah tentang perjalanan, tentang sesuatu yang tumbuh. Dan segala sesuatu yang tumbuh selalu punya pangkal, sekaligus selalu punya tempat kembali. Apa itu? Dari mana dia tumbuh dan kemana dia kembali? Selain ke tanah, ke bumi, ke sesuatu yang kita sebut pertiwi. Karena itu dalam bahasa Indonesia, kita tahu sesuatu yang kita sebut ibu pertiwi. Akar pertama-tama muncul di dalam bumi, dan kemudian ia merambat, ia tumbuh, ia menjalar di permukaan bumi atau di dalam bumi. Bahkan akar gantung sekalipun akan selalu berupaya menggapai tanah, menggapai bumi. Ia akan selalu sampai kepada bumi. Maka berbicara tentang akar sampai adalah berbicara tentang bumi yang kita pijak. Sesuatu yang hari ini kita sebut sebagai bumi manusia untuk mengutip Pramudia Anantatur. Satu istilah yang agaknya atau bagi saya pribadi cukup antroposen gitu ya. Sesuatu yang menempatkan segala sesuatunya kepada manusia. Seolah-olah dengan sebutan bumi manusia, segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah kepunyaan manusia. Seolah-olah yang paling penting adalah manusia. Seolah-olah pepohonan, burung-burung, sungai, gunung, batu-batu, dan semuanya selain manusia adalah perkara nomor sekian. Itulah konsekuensi dari kita menyebut bumi ini sebagai bumi manusia. Ya, bumi ini. Bumi yang sebenarnya sudah berumur 4,5 miliar tahun, teman-teman. Dan kita, Homo sapiens, manusia ini, kita hanya butuh 300.000 tahun untuk menempatkan bumi ini 4,5 miliar tahun usianya ke dalam satu krisis yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Begitulah teman-teman, kita tumbuh untuk mengeruk emas, kita tumbuh menggali batu bara, dan itu ada di Kalimantan Timur. Kita tumbuh mengambil nikel dan minyak, kita tumbuh menggunduli hutan, kita tumbuh mencemari sungai, kita tumbuh merusak laut. Kita tumbuh memusnahkan fauna, dan seakan-akan tidak cukup dengan itu. Kita tumbuh untuk saling membunuh antara satu sama lain. Tidak ada satupun spesies di muka bumi ini sepanjang riwayat bumi ini yang lebih haus darah daripada manusia, yang lebih haus darah daripada Homo sapien, dengan kata lain yang lebih haus darah daripada kita. Kita adalah makhluk-makhluk yang sangat haus darah. Berapa manusia yang dibunuh manusia lain sepanjang peradaban kita? Ratusan, ribuan, jutaan, atau barangkali sudah kita tidak mampu lagi menghitungnya. Dan di bumi semacam itulah kita hidup, teman-teman. Di bumi semacam itulah kita hidup dan kita tidak bisa mengelakkannya. Di bumi semacam itu kita bercinta, kita berkembang biak, kita beragama, kita berfilsafat, kita juga berpuasa di bumi yang semacam itu. Dan seperti yang kita lakukan malam ini, kita berkesenian di bumi yang semacam itu. Saya yakin semua yang hadir di sini akan segera bisa didefinisikan oleh dua hal. Pertama, sebagai penikmat seni. Yang kedua, sebagai pelaku seni. Di bumi yang semacam ini, seharusnya atau bagi saya,
Pertanyaan pertama yang muncul, kesenian macam apa yang bisa kita kerjakan di bumi yang seperti ini? Di bumi di mana semua orang sudah saling membunuh, di bumi di mana segala sesuatu sudah dirusak. Pada titik ini, saya ingin mengutip satu kalimat dari satu isai yang terkenal yang ditulis oleh Adorno pada tahun 1949. Judul isai itu adalah Kritik Kebudayaan dan Masyarakat. Ada satu kalimat yang cukup mewakili apa yang kita rasakan hari ini sebenarnya. Setelah Auschwitz, tulis Adorno, menulis puisi adalah sebuah tindakan barbar. Setelah Auschwitz, menulis puisi adalah sebuah laku kejahatan. Hari ini kita bisa memahami bahwa apa yang diserukan oleh Adorno bukanlah agar kita berhenti menulis puisi atau bukan agar kita berhenti menyelenggarakan kesenian, bukan agar kita berhenti menonton teater, bukan agar Lanjong berhenti memproduksi teater misalnya. Bukan seperti itu. Apa itu kesenian yang barbar menurut Adorno setelah peristiwa Auschwitz? Adalah kesenian yang hanya mengejar keindahan belaka. Adalah satu kesenian yang semata mencari keindahan dan janji surga di atas tumpukan mayat. Karena itu adalah sebuah bentuk kemewahan yang tidak pantas setelah tragedi kemanusiaan sedahsyat Auschwitz. Auschwitz, teman-teman, adalah satu kamp konsentrasi dan pembantaian yang dibangun oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Ada 1,1 juta orang yang tewas selama periode tersebut di Auschwitz. Dengan 1 juta di antaranya adalah orang Yahudi dan 200.000 di antaranya adalah anak-anak. Tapi hari ini kita bisa membaca Auschwitz sebagai sebuah simbol. Simbol apakah itu selain simbol kekejaman dari manusia atas manusia yang lain? Dan karena dia menjadi simbol kekejaman, dia bisa berganti-ganti rupa. Hari ini teman-teman, simbol kekejaman itu, dia bisa kita sebut sebagai Gaza. Dia bisa kita sebut sebagai Kongo. Bahkan dia bisa kita sebut sebagai tragedi 65 atau 98 di negara kita yang bernama Indonesia. Dan yang lebih mengerikan adalah simbol itu kadangkala tidak muncul melalui darah yang tumpah di jalanan. Ia bisa muncul dengan cara yang sangat halus. Hari ini ia muncul melalui kekuasaan yang menindas, melalui undang-undang yang hanya menguntungkan segelintir orang, melalui kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, melalui penggusuran masyarakat adat, melalui pajak yang mencekik dan subsidi yang dipangkas. Ia juga bisa melalui pembungkaman kebebasan berpendapat. Saya yakin kita masih ingat nama-nama seperti Del Pedro Marhaen, Harik Anhar, Syahdan Hussein, Muzaffar Salim, Viga Lesmana, dan sederet nama-nama lain yang muncul pasca Agustus 2025. Itulah nama-nama teman-teman yang menggunakan kebebasannya berpendapat dan kemudian berakhir di bui, yang berakhir di penjara akibat represi negara. Kita sebagai pelaku kesenian, sebagai penikmat kesenian, apalagi yang kita punya, satu-satunya kekayaan yang kita punya adalah kebebasan berpendapat, adalah suara yang kita punya. Siapa yang bisa menjamin hari ini bahwa apa kekayaan kita itu, kebebasan kita berpendapat tidak akan membawa kita ke penjara besok? Siapa yang bisa menjamin bahwa pentas-pentas yang kita saksikan malam ini tidak akan membawa pelaku-pelakunya ke penjara besok hari? Di rezim yang sekarang itu sangat mungkin terjadi. Karena itu teman-teman, saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir, di kondisi semacam ini, di kondisi ketika kita sangat sulit sekali bahkan untuk makan, kesenian macam apa yang bisa kita kerjakan? Kesenian macam apa yang masih layak hidup di bumi yang seperti ini? Untuk menjawab itu, saya ingin kembali mengajak teman-teman untuk mengenang kembali satu penyair besar kita namanya W.S. Rendra. Dia pernah menulis sebuah puisi judulnya Sajak Jebatang Lisong.
Aku bertanya, kata Wes Rendra. Tetapi pertanyaanku membentur jidat-jidat penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Hari ini teman-teman, ketika politik mengkotak-kotakkan manusia, ketika agama diselewengkan untuk kekuasaan, ketika ilmu pengetahuan dipakai untuk merakit senjata sekaligus menciptakan ekosida, barangkali kesenian adalah satu dari sedikit hal yang tersisa untuk tetap tumbuh menjadi manusia. Manusia yang menghikmati kenapa ia disebut manusia dan bukan yang lain. Manusia teman-teman dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu manu. Artinya berpikir, berakal budi. Artinya adalah bagaimana sesuatu yang bernama manusia itu bisa berakal sekaligus berbudi. Bagaimana akal dikontrol oleh budi dan bagaimana budi dikontrol oleh akal. Yang artinya adalah kita bisa menentukan di pihak mana kita akan berdiri. Apakah di sisi para penindas atau berdiri di sisi yang tertindas. Yang itu bisa saja adalah kita. Dalam bahasa Inggris, manusia adalah human. Human satu kata yang akan dekat sekali dengan satu kata dalam bahasa Latin, yaitu humus. Humus berarti tanah, berarti bumi. Dan dengan itulah saya kira kita akan bisa kembali ke tema kita malam ini, yaitu akar sampai. Berpangkal dari bumi, dan pada akhirnya sejauh apapun kita melangkah, kita akan tetap sampai kepada bumi. Dan bukankah begitu pula ajaran Islam mengajarkan kita bahwa kita tercipta dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Tanah dan bumi beserta segala isinya, beserta segala yang merayap di permukaannya yang seharusnya tumbuh dalam harmoni, bukan kita rusak demi nafsu dan ambisi yang tak ada habisnya. Terima kasih teman-teman, selamat berpuasa, selamat menahan diri dari segala macam hawa nafsu, kecuali satu nafsu, yaitu memaki ketidakadilan dan kesenang-wenangan apapun bentuknya. Sekali lagi terima kasih.